Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Iri tanda tak mampu. Kalimat ini sering kita dengar. Ini kerap muncul ke permukaan karena orang-orang yang kalah dalam suatu kompetisi. Sikap iri ini biasanya berbuah kebencian dan kecurangan. Di masyarakat kita bahkan menganggap kecurangan ini sebagai suatu kelumrahan atau hal yang biasa. Tidak ada lagi rasa malu untuk melakukannya. Sebagai contoh, dalam suatu kompetisi, kerap orang memanfaatkan kekuasaan jabatan dan kekuasaan uang untuk mengunggulkan salah satu peserta, walaupun sesungguhnya ia tahu dia bukan yang terbaik. Orang tidak lagi malu melakukan suap, sogok, dan backing, mengunggulkan diri dengan menjatuhkan orang lain. Sifat sikap iri dan dengki ini ternyata bukan lagi barang baru, seperti kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Juga merupakan akibat iri yang memuncak kepada Yusuf. Saudara kandung pun tidak lagi menjadi kekuatan untuk membendung rasa iri itu. Dalam perumpamaan kebun anggur yang disampaikan Yesus kepada para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, suatu gambaran bagaimana rasa iri ini berbuah dosa yang berat, yang sampai tega memukuli suruhan pemilik kebun anggur, bahkan membunuh anak pemilik kebun anggur itu. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mencerna perumpamaan Yesus ini, tapi bukan membuat mereka bertobat. Rasa iri yang dalam di hati mereka membuat mereka menjadi bagian dari perumpamaan Yesus tersebut. Rasa iri para imam kepala dan tua-tua Yahudi karena kalah pamor di hadapan orang banyak telah menyulut hati mereka untuk melakukan fitnah terhadap Yesus. Yesuslah tokoh anak pemilik kebun anggur yang mereka fitnah agar dibunuh. Dan para imam kepala dan tua-tua Yahudi lah pemeran penggarap kebun anggur itu. Dalam masyarakat kita tidak malu lagi melakukan kecurangan, suap, sogok, dan backing yang dianggap wajar di dalam masyarakat kita. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan hal itu adalah dosa besar. Karena tindakan sogok, suap, dan backing itu sama saja kita merampas hak dan masa depan orang lain. Di masa Prapaskah ini, marilah kita merefleksikan diri kita, menjauhkan diri dari iri dan buah-buah iri itu, agar kita tidak menjadi bagian dari para imam kepala dan tua-tua Yahudi itu, yang telah memfitnah Yesus dan menghantarkan Yesus ke tiang penyaliban. Yusuf dijual saudaranya, tapi Yusuf menjadi penolong bagi mereka. Yesus difitnah oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi, tapi Yesuslah juru selamat dunia. Batu yang dibuang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Salve, Tuhan memberkati.